wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everybody. Buat teman-temanku semua, teman-teman rebahanku, teman-teman gabutku, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Oh iya, di sini BTW sebenarnya Galuh sama teman-teman dari Forum Anak Boyolali dan juga teman-teman lainnya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke nih, semoga puasa kita kali ini diberi kelancaran. Oh iya, bukan kali ini aja ya. Puasa hari ini dan seterusnya sampai berakhirnya bulan Ramadan ini diberi kelancaran. Amin. Terus juga diterima ibadahnya. Amin. Terus dan juga apa ya, makin semangat ya, makin enjoy, relax dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. So nggak pakai lama-lama, di sini masih bareng di acara Bestari. Di sini kita udah menginjak sesi yang ketiga teman-teman. Tak terasa ya. Kayaknya baru kemarin sesi 1 ini udah menginjak ke sesi 3. So langsung aja kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang spesial. Spesial Trilili. Ini masih emes-emes ya. Emes-emes ya, bener gak? Iya dong. Oke, di sini Galuh bersama teman-teman dari Bantu Dari Rumah Boyolali tentunya ya. Iya, Boyolali. Dengan tema Care for Each Other, bantu cegah dampak dari COVID-19. Oke, di sini Galuh sudah kedatangan bintang tamu yaitu Mbak Tiur Maulina. Selamat pagi Mbak Tiur. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Salam anak Indonesia. Ya, salam anak Indonesia. Oke, Mbak Tiur ini sehari-hari statusnya apa? Maksudnya pelajar atau masih mahasiswa atau bekerja atau udah bersuami? Aduh, enggak lah Mbak, aku masih mahasiswa. Aku di Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan sekarang aku menginjak di semester 2. Oh iya, berarti wow, UGM ya, Universitas Gadjah Mada ya. Yang terkenal sama apa itu bunga matahari kan? Iya, bunga matahari. Tadi di Politik dan Pemerintahan. Cerita dikit dong, sharing-sharing karena ini kita juga sharing ya. Di UGM itu di politik dan pemerintah itu ngapain aja sih? Maksudnya yang dibahas apa aja sih? Yang dibahas banyak banget sih sebenarnya, karena emang di situ tuh mempelajari tentang gak hanya tentang politik, jadi tentang lebih ke kemanusiaan kayak gitu. Dan kenapa aku emang tertarik di politik pemerintahan, karena jujur banget aku dulu bermimpi buat jadi komisioner KPK sih Mbak. Terus aku pengen nangkep para koruptor gitu. Aduh, kalau misal koruptornya aku, tapi nauzubillah, itu gimana? Ya udah tangkap aja kan, kita nggak ngelihat Ya, itu saudara kita atau siapa. Profesional Iya, gitu profesional, ya. Oke. Jadi mau Tiur Maulina ini dari Universitas Gadjah Mada teman-teman. Dan dia salah satu anggota ya dari Bantu Dari Rumah. Iya, sebenarnya Bantu Dari Rumah itu udah ada di Semarang sih Mbak. Jadi ini tuh kayak apa ya, ide dari teman-teman saya yang di jurusan, dan saya itu kayak melihat apa ya, kayak kejadian yang ada di Boyolali itu kayak belum terkuak gitu loh Mbak tentang COVID-19 ini, karena memang pemerintahnya itu kan kayak sebenarnya tuh kayak belum memberikan bantuan. Jadi kenapa saya pengen mencetuskan dan saya pengen menggerakkan itu ya dari situ gitu. Oh ya, oke. Sedikit kita ulas tentang Bantu Dari Rumah tadi yang baru aja nih. Oke, kita langsung aja masuk ke topik ya Mbak ya. Oke. Di sini nih ngomong-ngomong Bantu Dari Rumah. Nah, kenapa sih Bantu Dari Rumah itu alasan yang lebih apa ya, lebih spesifik dihadirkan di Boyolali ini? Asal usul dari Bantu Dari Rumah ini apa? Berdirinya gitu. Seperti yang udah aku bilang tadi sih Mbak, asal usulnya sih
kayak itu tadi. Nah, lebih spesifiknya itu tuh aku tuh pengen banget membantu sesama, terutama lingkungan sekitar yang mereka benar-benar terdampak secara ekonomi, kesehatan, kemudian kesejahteraan sosial. Karena kita melihat bahwa sekarang itu pemerintah juga kebingungan dan dilema dengan adanya COVID-19 ini, karena memang pemerintah sendiri itu belum tergerak gitu loh Mbak. Dan kami sebagai generasi milenial juga berusaha untuk membantu teman-teman sekitar yang terdampak gitu Mbak. Oh iya, jadi asal usul atau kenapa sih Bantu dari Boyolali itu hadir itu tentunya membantu teman-teman semua, khususnya masyarakat ataupun anak-anak di Boyolali untuk mengetahui apa sih COVID-19 sebenarnya gitu ya. Iya. Oke, nah dari alasan itu berarti Mbak Triur ini sebagai foundernya ya? Iya, awalnya tuh saya ngajak teman-teman. Pertama tuh saya ngajak Elsa. Terus kemudian aku kan kayak mikir gitu loh Mbak, bener apa enggak ya, kayak sebenarnya tuh mau dilakuin bener atau enggak, karena saya emang ragu-ragu dari awal. Tapi karena memang ada dukungan dari Elsa dan teman-teman yang lain, ya udah nggak apa-apa, mending kita ngebantu sama, apa salahnya, ya udah sekarang kita gerak, kita cari banyak orang gitu. Oke, jadi ini tuh intinya kita bareng-bareng bersinergi sama pemerintah buat membantu masyarakat bahwasanya untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai COVID-19 ini ya Mbak Tiur ya. Iya. Oke, dari asal usul ini next aja ya Mbak ya. Iya, next aja. Aku mau tanya nih, apa sih yang melatar belakangi Bantu dari rumah itu untuk terus bergerak Mbak? Itu apa? Gitu. Rasa kemanusiaan sih Mbak yang pasti. Karena kita sadar, karena kita peduli terhadap sesama, itu yang standing point dari latar belakang kita, kenapa kita harus terus bergerak. Jadi kita nggak cuman bergerak di wabah corona yang sedang terjadi ini, dan kita bakalan berusaha untuk terus membantu orang, untuk terus bergerak di bidang-bidang sosial yang notabene itu di sekitar kita sendiri gitu. Dan kita juga berharap bahwa dengan kita membantu sesama, kita bisa meringankan beban mereka yang kesulitan gitu Mbak. Oke, dari rasa kemanusiaan. Nah, dari rasa kemanusiaan itu tergerak dari tim Bantu dari rumah, ya benar kan? Iya. Ya itu buat membantu masyarakat khususnya di Boyolali ini ya. Oke, lalu dibantu dari rumah itu ada nggak sih bidang-bidangnya masing-masing? Maksudnya punya ini bidang ini punya proper kayak gini, bidang ini punya kayak gini gitu. Sebenarnya belum ada sih Mbak, soalnya kan emang ini tuh kayak komunitas yang benar-benar mendadak terbentuk, karena memang kita itu kayak khawatir dengan kondisi yang sekarang, dan kita sadar, kita peduli, kita aware terhadap sosial kita sendiri. Dan memang sebenarnya kita udah beberapa kali ditanyakan apa aja sih divisinya kayak gitu. Emang kita nggak bisa ngejawab, soalnya emang itu mendadak banget dan kita nggak formal komunitasnya, dan kita itu menganut asas egaliter Mbak. Jadi kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing gitu. Oke, jadi ini termasuk komunitas yang belum formal gitu ya? Iya, betul. Ya, ini mau tanya dulu, aku masih kepo nih tentang Bantu dari rumah, karena emang jujur aku juga baru dengar kali ini, dan ini juga nambah wawasan buat aku dan juga teman-teman yang lagi nonton juga ini. Kalau Bantu dari rumah ini sekarang anggotanya berapa ya? Sekitar 35 Mbak. 35 orang. Ya. Itu terdiri dari mahasiswa dan siswa. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, tapi kebanyakan perempuan sih Mbak. Tetap. Jadi 35 itu dari masih siswa SMP, SMA atau SMA? SMA menuju kuliah. Oh ya, jadi SMA menuju kuliah dan juga mahasiswa. Iya. Itu dari anak Boyolali atau ada yang dari luar itu? Itu kebanyakan dari anak Boyolali sih Mbak, dan kita nggak melihat latar belakang, kita nggak melihat kamu dari sekolah mana, kamu agamanya apa, dan kita memang benar-benar tujuannya adalah untuk membantu sesama gitu. So, jadi itu tadi kesimpulannya itu bahwasanya dari Bantu Boyolali itu benar-benar welcome ya
Iya, welcome welcome banget. banget. Nah, kalau misal nih ada yang mau gabung itu ada nggak sih syarat-syarat ataupun kriteria yang emang ada dibantu dari rumah itu? Sebenarnya tuh kriterianya cuma satu sih Mbak, komitmen aja. Jadi kalau misalnya kita udah komitmen untuk benar-benar dari awal ikut dan kita memang sadar bahwa ya udah kita membantu itu setulus-tulusnya dan kita harus mengorbankan segala halnya gitu loh Mbak. Jadi mengorbankan waktu, tenaga, pikiran itu tuh nggak setengah-setengah. Jadi memang benar-benar totalitas yang aku inginkan seperti itu dan kriteria yang aku butuhkan adalah seperti itu juga. Oke, jadi kriterianya cukup satu ya. Syaratnya juga cukup satu, yaitu komitmen. Oke, luar biasa banget ya. Jadi sejauh ini cara Mbak Triur buat mengenalkan bantu dari rumah ini dari apa? Maksudnya melalui sosial media ataupun istilahnya kalau orang Jawa dari mulut ke mulut gitu? Iya, awalnya itu bener-bener ragu sih Mbak awalnya itu karena memang aku mikirnya siapa yang bakal mendukung gerakan ini. Tapi karena memang saya melihat ada satu teman saya yaitu Elsa tadi dan dia ngedukung, ya udah ayo gak apa gasin aja gitu. Ya udah akhirnya dari mulut ke mulut saya ngajakin terus tiba-tiba juga ada poster kan Mbak, dari poster itu mungkin mereka juga tertarik. Ya udah akhirnya Denoval ikut dan lain-lain juga ikut juga gitu, tertarik gitu. Oke, nah ngomong-ngomong ini kan Mbak Tir tadi bilang bahwasanya apa itu bantu dari rumah ini, komunitas ini kan belum sepenuhnya formal ya. Nah, apakah pernah mendapat perhatian dari rekan-rekan semuanya, maksudnya di komunitas lain gitu? Maksudnya ada nggak support dari komunitas lain atau ini benar-benar baru terbentuk sehingga Mbak Tri juga masih butuh banget wadah di mana Mbak Tir buat mengenalkan bahwasanya di Boyolali juga ada nih komunitas bantu dari rumah. Sebenarnya udah ada dukungan sih Mbak, kayak bantu dari rumah itu sebenarnya ada di Semarang, Jakarta, dan Bandung. Dan ini tuh benar-benar kita mengkonsolidasi banyak orang untuk saling membantu dan bahu membahu gitu. Dan menurut saya emang itu tuh sangat benar-benar dibutuhin saat ini ya. Dan kalau misalnya ada komunitas lain yang pengen membantu kami sangat benar-benar berterima kasih dan welcome sekali atas bantuan itu. Tapi jujur banget sampai sekarang hanya itu sih Mbak dari bantu dari rumah Semarang, Jakarta, Bandung yang masih mendukung kami gitu. Oke, berarti ini emang udah diketahui oleh kota-kota luar ya selain Boyolali ya. Kalau di Boyolali itu memang ada bantu dari rumah. Oke, bantu dari rumah Jakarta, Semarang itu aku pengen mengulas lagi ya. Itu tahu dari kalau di Boyolali ada itu dari jadi gini Mbak, jadi teman saya satu jurusan itu di politik pemerintahan itu tuh ada salah satu pencetus dan ide dan dia itu mencetuskan ide pertama kali adalah bantu dari rumah.id dan itu berasal di kota Semarang. Kemudian dia mengajak teman-teman untuk menggerakkan itu juga Mbak. Jadi saya juga tertarik, selain tertarik saya juga berkeinginan besar untuk membantu orang-orang. Jadi saya memang membentuk gerakan ini dengan apa ya, awalnya emang ragu tapi emang dengan adanya dukungan, dengan adanya dorongan untuk saling membahu itu tadi ya udah akhirnya terbentuklah gerakan ini dan memang sudah meluas sampai ke Bandung, sampai ke Semarang, sampai ke Jakarta gitu Mbak. Oh ya, jadi emang udah kenal bantu dari rumah itu dari teman pencetusnya sendiri ya? Iya. Oke, kita next aja. Di sini bantu dari rumah itu memberikan dukungan atau support yang seperti apa buat masyarakat atau orang-orang di sekitar itu? Iya, yang pertama itu kita kemarin udah melakukan aksi turun ke jalan dengan membagikan sembako ya Mbak ya. Sembakonya itu ya beberapa lah yang seadanya yang kita punya dan kita udah menggalang donasi juga. Terus yang kedua kita juga mengedukasi pada masyarakat Mbak. Selain kita memberikan donasi, kita memberikan sembako kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kita juga memberikan pengetahuan kepada mereka tentang adanya wabah corona, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menjaga kesehatan yang benar dan lain sebagainya Mbak. Dan jujur sekali memang saya sempat sedih banget kemarin karena memang banyak daerah pelosok terutama kemarin kita di daerah Sambia kalau nggak salah
itu ada banyak sekali warga yang belum tahu tentang corona ini. Iya, bukan hanya bahaya Mbak, bahkan ada banyak orang yang belum tahu kalau memang corona ini tuh ada gitu, dan mereka masih, iya saya miris banget melihat itu gitu loh. Apakah mereka emang nggak melihat berita, ataukah memang mereka itu males, ataukah memang mereka itu nggak punya medianya untuk melihat berita itu. Jadi saya memang benar-benar miris sih Mbak, soalnya ini kan wabah yang bukan, ya ibaratnya memang tingkat kematiannya nggak tinggi, cuman ini kan udah menjadi pandemi dunia, dan itu kan berbahaya untuk orang-orang yang udah lanjut usia gitu Mbak. Oke, tadi kegiatannya kan salah satunya udah turun langsung ke jalan buat bagi-bagi sembako ya. Iya. Nah, menarik nih, aku mau tanya. Membagi sembako. Nah, sembako itu dapat apa ya istilahnya? Dapat sembakonya itu bantuan dari mana atau dari iuran teman-teman dari bantu rumah itu? Jadi kita menggalang donasi ya Mbak ya, kita kayak membuka open donasi gitu lewat transfer. Nah itu kita juga melobi, bukan lobby sih Mbak, kayak memohon bantuan kepada instansi terkait yang menurut kami itu dapat membantu kami secara ya finansial, juga secara mental gitu Mbak. Dan kami benar-benar sangat berterima kasih kepada beberapa instansi yang sudah membantu kami dengan sangat-sangat luar biasa. Kami berterima kasih sekali, dengan adanya bantuan tersebut kami bisa menyalurkannya dengan tepat gitu. Jadi meminta penggalangan dana lah yang pertama ya. Iya. Penggalangan dana dan juga meminta bantuan dari beberapa, nggak salah satu ya, beberapa instansi nih. Nah, pernah nggak sih waktu melakukan penggalangan dana atau mencari istilahnya donatur ya buat apa itu, meminta bantuan lah istilahnya, meminta bantuan dari beberapa instansi itu, pernah nggak sih kalian merasa kayak disepelekan karena mereka belum tahu memang sebenarnya itu bantu dari rumah itu emang ada gitu? Pernah sih Mbak, dan itu bikin kita mau nangis, bukan nangis sih, aku sendiri yang nangis sih Mbak, soalnya emang ya ampun sakit banget. Kita udah memasukkan surat permohonan donasi ya, walaupun kita belum legal secara komunitas, dan kita udah chat panjang lebar dengan benar-benar sangat hormat, sangat sopan, tapi ya mungkin saya juga nggak tahu kondisinya beliau seperti apa, keadaannya bagaimana saat itu. Jadi saya hanya bisa berpositif thinking, dan saya ya udah, berarti memang beliau tidak berkenan memberikan bantuan. Saya mungkin banyak sedikit tetap disyukuri ya. Iya, banyak sedikit tetap disyukuri. Oke, tadi kan bantuan dan support yang diberikan bantu dari Boyolali itu, bantu dari rumah di Boyolali itu kan salah satunya kan ada membagikan sembako, dan juga tadi Mbak Triur itu mengatakan bahwasanya Mbak Triur melihat langsung ya di salah satu daerah yang emang di sana itu belum tahu tentang bahayanya COVID-19 ini, dan bahkan Mbak Tir sampai kebingungan gimana caranya buat ngasih tahu masyarakat di situ. Nah, itu dari menyikapi hal tersebut itu bantu dari rumah itu melakukan kegiatan apa Mbak? Sebenarnya ada salah satu anggota dari kita itu memang dia terjun langsung di dunia kedokteran ya Mbak. Jadi memang kita juga belajar dengan dia, dan kita juga turut belajar juga dari beberapa media tentang adanya COVID-19 ini bagaimana, terus bagaimana pencegahannya, bagaimana cara menjaga kesehatannya, seperti itu Mbak. Oke, aku mau tanya lagi nih, seberapa besar sih pengaruh bantu dari Boyolali ini untuk masyarakat? Menurut saya ini bisa berdampak besar banget ya Mbak, soalnya emang bantu dari rumah Boyolali ini kita memang memfokuskan pada daerah-daerah yang terpencil, dan juga masyarakatnya itu masih awam dan belum tahu tentang bahaya adanya COVID-19 ini gitu. Nah, ya. Jadi bisa berkelanjutan ya Mbak? Iya, bisa berkelanjutan. Oke, jadi perlu banget support dan dukungan dari teman-teman semua. Mungkin yang nonton juga ingin bergabung dengan bantu dari rumah juga, diperbolehkan ya Mbak ya di sini, diperbolehkan Mbak. Oke, kita next. Aku mau tanya nih Mbak, gimana sih
Bantu dari rumah ini tetap bisa berbagi di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya,